Apa itu sistem kemudi? Yang dimaksud dengan sistem kemudi adalah sistem yang berfungsi untuk mengontrol arah kendaraan agar jalannya sesuai dengan keinginan pengemudi. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis sistem kemudi. Jenis sistem kemudi ada 3. Yang pertama sistem kemudi manual, yang kedua sistem kemudi hidrolik power steering, yang ketiga sistem kemudi elektronik power steering. Sekarang kita akan membahas cara kerja, fungsi, dan komponen dari masing-masing jenis sistem kemudi. Yang pertama, sistem kemudi manual. Cara kerja sistem kemudi manual tipe rack and pinion. Pada waktu roda kemudi diputar, pinion pun ikut berputar. Gerakan ini akan menggerakkan rak dari samping ke samping dan dilanjutkan melalui tirot ke lengan nakel pada roda-roda depan, sehingga satu roda di depan didorong sedangkan satu roda tertarik. Hal ini menyebabkan roda-roda berbelok atau berputar pada arah yang sama. Selanjutnya komponen dan fungsi sistem kemudi manual. Yang pertama steering wheel. Fungsi utama steering wheel atau roda kemudi yaitu sebagai komponen pengendali awal sistem kemudi setelah pengemudi. Yang kedua steering column. Komponen ini secara langsung terpasang pada bodi mobil melalui bracket column yang memiliki tipe breakaway. Selain itu, komponen ini juga merupakan mekanisme penyerap energi berupa gaya dorong dari kemudi pada saat terjadi tabrakan. 3. Steering gearbox. Steering gearbox berfungsi untuk menggerakkan roda depan dan juga sebagai gigi reduksi yang akan digunakan untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih nyaman. Steering linkage yang berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke bagian roda depan. Kelima, ball joint. Tujuan utama dari komponen ini adalah untuk membuat pergerakan sambungan bisa bebas dan membuat distribusi gerak akan semakin halus. 6. Dashboard. Dashboard berfungsi untuk melindungi komponen rack dari kotoran berupa debu atau yang lainnya. Yang kedua, hydraulic power steering. Cara kerja hydraulic power steering pada saat posisi setir lurus, rotary valve berada pada posisi netral. Bila rotary valve berada pada posisi netral, rotary valve menutup rig pressure chamber dan leaf pressure chamber, sehingga fluida mengalir melalui rotary valve ke saluran pembebas atau relief port dan kemudi ke pompa saat posisi tidak terbentuk tekanan dan antara tekanan kedua sisi dan piston tidak bergerak. Yang kedua, pada saat berbelok. Saat poros utama kemudi atau steering main shaft diputar ke salah satu arah, akan menyebabkan kontrol valve ikut bergerak membuka salah satu pressure chamber sesuai arah steering main shaft. Terjadi perubahan volume aliran fluida dan menyebabkan terbentuknya tekanan. Pada power cylinder terdapat perbedaan tekanan kedua sisi silinder menyebabkan piston bergerak ke sisi yang bertekanan rendah, sehingga fluida yang berada dalam ruangan tersebut akan dikembalikan ke pompa melalui rotary valve. Selanjutnya komponen dan fungsi sistem kemudi hidrolik power steering. Yang pertama, reservoir tank berfungsi sebagai penampung oil power steering. 2. Pompa power steering berfungsi menghasilkan fluida bertekanan tinggi. Yang ketiga, high pressure steering hose berfungsi mengalirkan fluida bertekanan tinggi ke rotary. Yang keempat, low pressure steering hose berfungsi mengalirkan fluida bertekanan rendah ke rotary. Kelima, rotary control valve berfungsi untuk mengatur arah aliran fluida dari pompa power steering. Yang keenam, steering rack shaft. Steering rack shaft merupakan sebuah shaft yang memiliki piston di salah satu sisinya yang terhubung dengan power cylinder, sedangkan pada sisi lainnya terdapat gear
yang terhubung dengan pinion gear di dalam steering gear housing. Steering rack shaft ini secara langsung terhubung dengan tirot dan roda. Yang ketujuh, power cylinder. Power cylinder berfungsi menggerakkan roda gigi dan tekanan fluida. Kedelapan, steering gear housing. Steering gear housing berfungsi sebagai pelindung power steering rack, shaft, dan pinion gear. Yang ketiga, electronic power steering. Cara kerja electronic power steering: saat kunci kontak on, steering control module mendapat suplai aliran listrik dari baterai. Saat mesin hidup, steering control module akan mengirimkan arus ke clutch atau kopling sehingga steering main shaft dan motor setir terhubung. Ketika setir mulai dibelokkan, steering torque sensor akan mendeteksi seberapa besar momen puntir dan seberapa cepat kemudi dibelokkan. Data tersebut diinformasikan ke steering control module. Dengan data tersebut, steering control module menyuplai arus listrik ke motor setir sesuai kebutuhan, sehingga dapat meringankan beban setir. Selanjutnya, komponen dan fungsi sistem kemudi elektronik power steering. Yang pertama, electronic control module (ECM) yang berfungsi untuk mengatur kerja dari power steering elektronik. Yang kedua, motor elektrik yang berfungsi untuk membantu meringankan roda kemudi saat diputar. Yang ketiga, winch speed sensor berfungsi untuk memberikan data tentang kecepatan pada ECM. Yang keempat, torque sensor berfungsi untuk memberitahu informasi kepada ECM ketika roda kemudi mulai diputar. Yang kelima, kopling pada power steering berfungsi untuk menghubungkan dan melepas motor dengan batang kemudi. Yang keenam, noise suppressor berfungsi untuk mendeteksi mesin apakah sedang bekerja atau tidak. Yang ketujuh, onboard diagnostic berfungsi memberitahu pengemudi ketika ada masalah pada sistem power steering elektronik ini.